Hai Kak Yayang. Hai Beninda, apa kabar? Kali ini aku gak sendirian. Baik. Kali ini aku gak sendirian ya. Aku ditemani sama Kak Yayang. Di video kali ini aku coba membaca buku yang udah direkomendasiin sama Kak Yayang ke aku. Ayo Kak, Kakak kemarin rekomendasiin buku apa ke aku? Aku kemarin ngerekomendasiin 5 buku ya kalau nggak salah ya. Itu ada Colleen Hoovers yang All You're Perfect, terus ada Midnight Library-nya Matt Haig, terus aku juga ngerekomendasiin A Man Called Ova by Frederick Backman, terus kalau nggak salah yang terakhir Before the Coffee Gets Cold by Toshi Kazukawaguchi. Kalau nggak salah 5 deh, tapi aku satunya lagi lupa buku apa. Kamu pilih yang mana yang dibaca akhirnya? Ya, kalau udah lihat tampilannya pasti tahu lah ya. Kalau aku tuh baca Before the Coffee Gets Cold. Karena sebenarnya baca buku ini tuh gimana ya? Memberikan kesempatan aku buat beli buku gitu loh. Tapi ternyata bukunya malah nggak ada di toko buku. Akhirnya tetap baca di strip. Nah, kayak kenapa sih kasih rekomendasi aku buku-buku ini kalau boleh tahu? Alasannya kenapa? Soalnya rata-rata buku yang aku rekomendasiin ke kamu ini semuanya hampir semuanya bikin aku hangover tahun ini dan rata-rata tuh temanya kayak yang heartwarming gitu loh. Termasuk Colleen Hoover yang aku rekomendasiin ke kamu itu adalah salah satu buku yang paling aku suka banget dari buku-bukunya Colleen Hoover yang lain. All Your Perfect kok nggak salah judulnya. Tapi kamu pilihnya Before the Coffee Gets Cold ya? Aku belum siap kalau baca romance, apalagi aku belum pernah baca Glenn Hoover sebelumnya. Harusnya aku rekomendasinya ke Nada sih. Kalau Colleen Hoover. Jadi buku Soalnya kan, yang kamu baca tadi Before the Coffee Gets Cold. ya itu aja sih. Sama kemarin habis baca Midnight Library-nya Matt Haig gitu. Terus gimana? Tapi kan Pak, ya lumayan sih, lumayan seru gitu loh. Walaupun kan maksudnya kan bukan genre bacaan aku yang setiap hari gitu loh Kak ya. Dan Hmm. ini tuh kayak beda banget gitu kan, kayak langsung cross genre gitu. Tapi ya lumayan seru lah, menghibur gitu. Sebagai selingan di antara genre-genre yang sangat sadis itu. Iya tujuannya itu kan kita tuh keren genre. Terus gimana Dan kesan kesan dan pesannya? awalnya sih waktu baca si Funicula ini, aku kira tuh dia tuh fantasi gitu loh Kak. Oke, kayak novel fantasi yang literally emang fantasi gitu, kayak novelnya Jack Bardugo atau siapa gitu. Tapi ternyata kayak dia tuh kayak lebih ke magical realism gak sih? Lebih kayak ke magical realism, dan aku sempat bertanya-tanya gitu waktu baca, kalau emang aku bisa nih ya balik ke masa lalu, terus terus tapi gak bisa ubah masa depan, apa ya yang aku lakuin di situ gitu. Aku tuh ikutan bertanya-tanya kayak gitu. Iya bener, bikin mikir nggak sih? Bikin kayak mikir kalau misalnya jam sebelum tidur tuh kita dibikin mikir, wah gimana nih kalau misalnya beneran kejadian gitu, apa yang bakalan diubah di masa depan atau masa lalu kayak gitu kan. Iya itu juga sih yang aku rasain pas baca Midnight Library. Selama ini kan kita dijeli dengan konsep kalau kalau lo ke masa lalu pasti udah ngubah masa depan. Nah di situ tuh kayak teorinya Avengers, tau gak sih, kalau lo ke masa lalu lo itu jadi masa depan, dan masa depan lo itu jadi masa lalu gitu loh. Terus aku kayak, kalau nggak bisa ngubah masa depan ngapain, capek-capek ke masa lalu gitu kan, buang-buang tenaga, udahlah move on, terima aja gitu. Tapi ternyata tidak sesederhana itu gitu. Efeknya ke hati ya. uh, Terus yang disuka sama yang nggak disuka mungkin bisa ceritain. Kalau yang aku suka ya dan novel itu, awalnya tuh aku emang kayak tipe orang yang nyolot banget, emang ya udahlah kalau nggak bisa gali ke masa lalu ya udah nggak usah, move on aja, terima gitu. Itu yang awalnya kan kayak gitu ya. Terus saya habis baca itu, yang aku sukanya tuh kayak gini, oh ternyata walaupun nggak bisa mengubah masa lalu, mengubah masa depan, setidaknya kita bisa mengubah perspektif orang gitu, bisa membuat apa ya, efek lega di kita gitu loh Kak, kalau udah ngungkapin apa yang nggak bisa kita ungkapin gitu. Yang nggak aku sukanya tuh, ini kan kayak cerpen ya, panjang banget, banyak banget, dan kayak narasinya kayak muter gitu loh. Terus sampai aku tuh skip gitu. Kadang tuh kelupaan ini bagian pentingnya gitu. Iya, soalnya dia terinterconnected ya, setiap karakternya itu. Ya, dan kan ceritanya cuma ada 5 kan, terus juga ada lembarannya banyak banget gitu kan. Aduh, gue sendeh itu sih. Sama detail-detail narasinya itu loh, detail banget sampai aku kayak aduh, capek gitu.
Aku malah suka. Tapi emang kalau dari segi deskripsinya dia deskripsiannya agak simpel sih. Terus aku juga sempat bosen tiap kali ganti customer itu kan dia selalu aja mengulang-ulang aturan-aturan di Peraturan. kafenya kan. Nah, itu juga suka aku skip sih, soalnya kayak kan udah baca yang bagian ini, ngapain baca lagi yang kayak gitu. Cuman emang setiap dia ngasih tahu aturan itu emang selalu ada yang beda sebenarnya. Kan bahasanya itu kayak yang ini kan udah dibilangin di awal kayak gitu. Emang itu sih aku juga Ya rada aku juga kamu mau ngomong apa? aku juga sama sih kayak aduh ini loh peraturannya tuh udah dikasih tahu di awal. Aku loh udah banyak baca udah hafal gitu. Tapi selalu ada titik yang beda kan setiap kali dia ngejelasin itu. Oh, iya ada Sebenarnya. titik yang beda tapi kayak aduh ini di skip bisa gak sih kalau nyuwen-nyuweni ya. Cerita yang kamu paling suka yang Terus mana? aku paling suka itu yang itu sih cerita yang bagiannya si suami istri itu loh yang dia ke masa lalu cuma buat minta surat ke suaminya itu tuh sweet banget menurutku. Oh Aku iya, suka banget yang itu. iya. Itu pas bagian Soalnya aku tipe orang-orang yang bucin. kayaknya semua orang akan bucin pada waktunya deh. Sama itu babnya yang paling akhir yang bagian siapa Kay yang nemuin anaknya itu juga juga nyentuh banget sih di aku. Ih, kok sama? Aku juga sih, dua cerita itu malah bisa bikin aku nangis pas aku baca kemarin. Yang waktu aku baca kemarin itu. Aku waktu baca bab itu tuh kayak aduh gimana ya nanti gitu. Kayak makin bertanya-tanya pada hal-hal yang belum kejadian gitu loh. Sebenarnya dia termasuk yang plot twist juga ya sebenarnya ya. Cuman ringan gitu. nggak nggak terasa kalau itu tuh plot twist sebenarnya. Karena ringan. Bisa dibaca buat siapapun sih sebenarnya. Dan udah Nah, diterjemahin juga kan ke bahasa Indonesia sama Gramedia. Jadi termasuk yang recommended sih. dan kemarin baru ada di Gramedia Digital loh. Setelah Serius? sepersekian abad aku nyari, iya serius. Padahal kamu, Pokoknya tuh ya baca buku ini tuh perjuangan banget udah nyari gak ketemu di toko buku, di Gramedia Digital gak ada, harus langganan skrip dulu. tapi worth nggak? Worth it nggak? Worth it kok sebenarnya, serius worth it banget. Ini tuh gimana ya walaupun bukan genre bacaan aku yang biasanya tuh dia tuh ngasih aku pelajaran baru buat hidup gitu loh. Apa itu? Kalau aku ya yang aku tangkap ya dari cerita pertama, kedua, ketiga itu merelakan sih, lebih ke merelakan gitu loh. Iya benar. Lebih lebih apa? Kayak cerita-cerita yang bikin kita mengajarkan untuk legowo gitu ya. Nah, kayak kalau aku tantangin buat mendeskripsikan buku ini dengan satu kata, kayak bakal bilang apa? Charming. Kalau aku pribadi tuh marvelous. Sumpah buku ini tuh, bagus banget. Serius. Aku seneng deh kalau kamu juga seneng bukunya. Walaupun aku tuh nggak inget siapa nama karakternya di dalamnya, walaupun aku nggak inget nama siapa nama penulisnya, aku tuh inget inget gitu loh. Ada Funi Juli. Aku kemarin baru skimming baca bukunya lagi kan. Ini sampai aku tulis loh sekarang karakternya. Terus nih, Aku juga tulis karakternya kemarin skimming juga di Gramedia Digital versi Indonesia. kamu kasih rating berapa? Kalau buku ini sih aku kasih rating 5 bintang ya. Kalau sama di Goodreads tuh ya nggak mentok 5 bintang, kayak aku bakal kasih 20 deh. Terus aku suka banget. Suka itu aku sama buku ini. Racunnya kayak yang tuh berhasil gitu ke aku. Jangan kapok ya. Ya besok-besok kita rekomendasi lagi ke saya yang gitu kan. Yang kasih buku ini rating berapa? 5 juga dong. Soalnya buku ini berhasil bikin aku nangis 2 kali. Di cerita yang bagian suami istri sama yang si Kay nemuin anaknya juga sih. Sama kayak kamu. Kayaknya itu yang paling emosional di antara cerita-cerita yang lain. Kalau aku tuh nggak sampai nangis sih, Kak. Cuman kayak gimana ya? Habis baca tuh kayak uring-uringan gitu lah aku. Kan guys kayak jadi bertanya kenapa harus begitu gitu loh. Kayak kepikiran terus gitu loh. Masuk yang book hangover dong berarti. Tapi nggak selama itu. Cuma cepet pokoknya gitu. Iya sih seru banget sih. Dan di
Coffee Gets Cold udah ada buku keduanya juga loh. Kamu udah baca belum? Tales from the Cafe. Aku belum baca yang kedua, baru baca yang pertama. Pengen baca yang kedua, tapi langganan skripnya udah habis. Ini yang pertama. Jadi kayak punya bukunya, aku pengen. Iya, itu aku baca dulu bukunya karena aku suka, makanya aku beli. Kalau kakak seumpama jadi salah satu karakter di sana, kakak tuh pengen jadi siapa? Aku pengen jadi Kay. Kenapa? Karena nggak tahu ya, dari awal dia istrinya Nagare kan, dia istrinya yang punya kafe. Dia tuh orangnya hangat, dia hampir kenal sama semua customer dia. Terus dia juga menghadapi masalah dia tuh dengan gimana ya, kayak bijaksana banget gitu loh. Gitu, aku suka. Dan sayangnya sih dia cuma muncul di buku satu ini ya. Belum baca buku keduanya. Iya, nanti baca buku keduanya di skrip juga ada. Terus waktu kakak baca tuh kakak bisa gak sih ngebayangin kayak tempat-tempatnya, kursinya, kafenya? Apa kafenya? Kebayang banget. Kafenya kan di deskripsi ini kayak di bawah tanah gitu kan, yang di basement. Terus yang di situ cuman ada Kazu. Ya, kebayang banget. Terus ada apa namanya? Wanita berdress putih yang selalu baca novel itu. Itu kebayang banget sih. World buildingnya bagus ya kayak berarti ya. Membawa kita buat sampai ke sana. Iya, bener. Jelas, deskripsinya jelas kok. Dan bahasanya juga simple kan, jadi nggak banyak metafor gitu. Aku suka sih. Typical book yang page turner sih kalau menurut aku. Buku yang pengen cepet-cepet diselesaikan. Iya, iya benar banget. Oke, kayaknya itu aja deh kayak yang makasih ya udah mau nemenin diskusi di sini walaupun ya kayaknya nggak jelas banget. Paru-paru juga. So, ya